Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan semoga selalu diberikan kesehatan. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang ada di rumah, selama beberapa pekan ke depan kita akan mempelajari tentang tema 8, yaitu tentang peristiwa alam. Untuk satu pekan pertama ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan peristiwa malam. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang peristiwa yang sungguh luar biasa ini. Peristiwa siang dan malam ini diabadikan di dalam Quran surah Asy-Syams yang artinya matahari dan Quran surah Al-Lail yang artinya malam. Selain dua surah tadi, Allah juga menjelaskan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 6 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dialah Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, kemudian yang memasukkan malam ke dalam siang, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Peristiwa siang yang bisa kita lihat yaitu kita bisa melihat matahari yang sangat cerah, kemudian kita bisa merasakan udara yang sangat panas, kemudian kita juga bisa melihat pohon-pohon yang melambai-lambai tertiup angin, dan kita juga bisa melihat keramaian dan kesibukan-kesibukan orang pada siang harinya. Nah, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan pada siang hari? Yang pertama, kita bisa melakukan beberapa pekerjaan, misalkan membantu orang tua untuk mencuci piring, kemudian membantu orang tua mengepel lantai, membantu orang tua untuk menyapu rumah, membereskan rumah, kemudian menyapu halaman, dan banyak lagi. Nah, untuk anak-anak yang suka jalan-jalan juga bisa dilakukan di siang hari. Misalkan ketika kita jalan-jalan misalnya ke sawah, kemudian jalan-jalan dimanapun tempatnya. Nah, kemudian kita juga bisa belajar pada siang harinya. Nah, yang paling penting ada 2 sholat fardu nih yang kita lakukan pada siang hari, yaitu sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat juga. Nah, setelah seperistiwa siang, maka kita akan memasuki peristiwa malam hari. Yang pertama itu ditandai oleh terbenamnya matahari di sebelah barat. Setelah terbenam matahari, maka dunia pun akan menjadi gelap. Kita akan bisa melihat bintang yang bergemerlapan, kemudian kita bisa melihat bulan yang sangat cantik sekali, kemudian kita juga bisa merasakan udara yang sejuk, kemudian suasana yang sepi. Nah, untuk peristiwa malam hari ini biasanya kita berkegiatan di rumah saja, tidak boleh keluar malam-malam kecuali ada kepentingan saja. Bisa kita saling bercerita di rumah, kemudian kita juga bisa istirahat pada malam harinya. Nah, tadi Ustazah sudah membaca buku paketnya, ada lagu tentang matahari terbenam, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nah, untuk kegiatan di siang hari biasanya kita jalan-jalan nih. Ada yang jalan-jalan ke sawah. Di sawah itu apa saja yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat padi, kemudian kita bisa melihat rumput, kemudian kita bisa melihat tanaman sayur-sayuran, dan banyak sekali tanaman yang ada di sawah. Nah, Ustazah mau tanya, ada lambang di dalam Pancasila itu padi dan kapas. Nah, itu sila keberapa biasanya yang biasa kita hafalkan di sekolah? Ya, itu terdapat di dalam sila kelima yang bunyinya tentang
kemanusiaan yang adil dan beradab. Padi itu dilambangkan sebagai kemakmuran bagi kita semua sebagai rakyatnya. Nah, selain kita belajar Pancasila, sekarang kita juga akan belajar tentang cara mengukur dengan menggunakan alat sederhana. Bisa menggunakan jengkal dan bisa menggunakan ballpoint. Ustazah contohkan mengukur dengan jengkal. Misalkan ada buku, kita ukur buku ini 1 jengkal, kemudian setengah. Jadi buku ini 1,5 jengkalnya Ustazah. Kemudian kita coba menggunakan ballpoint 1, 2. Jadi buku ini adalah 2 kali ballpoint. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Nah, untuk anak-anak di rumah, pembelajaran 1 pekan ini Ustazah akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Apabila masih ada yang dibingungkan atau yang belum bisa dipahami, bisa tanyakan kembali ke Ustazah. Kita tutup pembelajaran singkat kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.